5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan sangat ruang itu. Iya. Tapi ketika dia masih menyebutkan nama Tuhan, berarti dia ada ketakutan di ujung sana. Maksudnya ketakutan yang positif, bahwa dia tahu bahwa di akhir dari semua proses kehidupan. Makin rohani ya. Oh serius nih makin kesini makin rohani nih. Iya tidak. Pengerusi aku pengerusi. Oh iya bisa jadi. Tidak ini juga. Tapi saya begitu karena saya itu di pesawat biasanya itu menemukan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Kalau pernah punya pengalaman sama. Iya. Jadi ternyata pada akhirnya makhluk kecil dan tempat bersandar kita yang paling terakhir itu hanya Tuhan begitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kita tiga. Nanti seberapa pengaruh usia ke urutan religius gitu? Sebenarnya pertama kan semakin berumur kita kan semakin dewasa. Itu menemukan kita sudah melewati berbagai tantangan hidup dan kita sampai bisa bertahan atau kita masih sampai X hari ini. Satu permenungan saya bahwa itu campur tangan Tuhan sih. Jadi ada sesuatu yang kita di usia ini saya tidak perlu bongkar di sini ya. Tapi ada satu kerinduan suatu saat itu kita pengen jadi pelayannya Tuhan begitu. Ada satu kerinduan. Tapi teorinya kepala sekolahnya saya bahwa bekerja pun itu kita bagian dari pelayanan rohani. Kalau kita bekerja secara tulus, sepenuh hati. Artinya konklusi Pak Guru pengen banget bahwa yang saya tangkap fase usia itu mempengaruhi mimpinya kita. Bisa jadi berubah. Saya dulu itu setiap yang kita mimpikan beberapa tahun lalu itu saya dulu selalu bilang saya di usia 45 saya baru mengikuti seleksi atau bahasa kalau kita bahasa yang ini fight di sekolah. Dan tiba-tiba ketika masuk usia 45 dan itu peluang itu ada dan saya mengikuti dan lolos BCKS. Tapi ketika belum diberi kesempatan, apakah saya kecewa? Saya menikmati dengan proyek-proyek, dengan kerja tidak pernah berubah, tetap profesional. Dan itu saya mimpi dari dulu ada, ayo ikut beberapa kali undangan, ayo ikut. Sebab tidak, saya harus menuntaskan dulu. Saya punya persoalan pribadi, saya harus matang dulu secara saya kan orangnya cepat menyala juga begitu, cepat. Kalau orang tawar ini kita ambil begitu. Jadi sebenarnya saya di usia 45 dulu baru saya ikut yang itu. Dan tiba-tiba ada ruang itu dan ketika kita tidak memiliki kesempatan itu, saya tidak akan kayak menggebu-gebu. Yang lebih realistis mungkin kita belum ada kesempatan. Mungkin realistis itu bentuk ucapan syukurnya Pak Guru. Iya, bagi saya itu ya kembali pada hal-hal yang religius tadi. Ada rencana Tuhan lah untuk kita punya hidup begitu. Saya kadang takut ketika ngomong orang-orang yang terlalu Tuhan. Maksudnya kayak ada situasi-situasi yang bisa dijelaskan dengan logika gitu Pak Guru. Tapi terkadang orang dia kasih pendek jalur logika ini dengan ini rencana Tuhan. Iya. Terlepas saya sendiri punya pengalaman spiritual yang saya juga mengalami itu, punya bersyukur akan keberkatan, percaya akan Tuhan, terlepas tidak percaya surga dan neraka, tidak peduli kayak gitu. Tapi kan bisa jadi sama juga dengan Pak Guru. Terlepas saya masih kuat dengan pakem-pakem gitu. Tapi kalau konsep kekristenan bilang itu ketika Tuhan naik dan dia dikasih tinggalkan Roh Kudus dalam
kayak dalam dirinya kita dalam bentuk-bentuk buah-buah roh kalau tidak salah dalam Alkitab. Yang saya bilang itu menurut saya hati nurani. Iya. Oh, tapi dalam hati nurani, hati kecil tuh kayak ya terkadang punya kerinduan, Iya. punya apa. Ya, kalau takut Tuhan tidak sih sebenarnya. Tapi mungkin takut dengan konsep yang berbeda. Saya mau terbangun konsep kayak bos dengan anak buana kayak ketakutannya saya. Tapi sama kayak konsepnya bukan takut, tapi kayak wah ya, maunya hubungan itu saya tidak tahu sensasinya seperti apa. Tapi saya terbangun karena ketika ngomong Tuhan takut apa gitu gitu. Karena ada hal-hal yang bersifat hakikat gitu, nah kayak mati kayak gitu. Oh, apa? Malah di beberapa titik tuh teman-teman menganggap saya itu sangat, pernah ditanya, itu sedikit terganggu saya. Kamu bisa percaya Tuhan? Ya udah. Itu mungkin strategi yang saya bangun dengan pernyataan-pernyataan saya dari dulu ya kayak gitu. Tapi bahwa kalau beliau ada punya pengalaman, ya saya. Iya. Tapi memang apa ya? Kita di sekolah di ruang-ruang yang lebih samar itu kan ada diskusi-diskusi tentang itu. Kalau saya dengan kepala sekolahnya saya itu kan teman diskusi yang profesional ya. Jadi terlepas kita punya teman curhat berbeda, tapi teman profesionalnya kita sangat dekat. Itu kan selalu diskusi hal apa saja dari yang ringan sampai kepala sekolahnya saya itu sampai kadang-kadang Pak Bone jangan terlalu omong tentang kerja ini. Karena ketemu dengan beliau itu kan saya tidak akan omong yang lain kecuali soal pekerjaan, tentang mimpi, tentang ini sekolah ini. Jadi kenapa? Tapi itu sih kita sudah saling kenal ya. Tapi kalau di bercanda itu juga kadang ada beberapa poin yang membuat saya secara religius juga semakin ini. Misalnya dia bilang, kamu tidak boleh, beliau kan Kristen, kalau di pendeta tidak boleh kita ini apa maksudnya kita harus menghormati pemimpin gereja, pemimpin umat begitu. Sama betul juga ya. Jadi kalau memang kita tidak puas dengan pelayanan lebih baik diam. Karena mereka ini kan yang diurapi. Sama juga kan kayak di Katolik kan Romo. Jadi dulu saya kan kadang-kadang agak menulis agak kritik-kritik. Tapi semenjak dinasehati begitu, saya mulai sudahlah kalau apa biar saya mereka dengan Tuhan yang ini kita tidak perlu mengambil bagian misalnya kalau tentang ketidakpuasan dan lain sebagainya begitu. Itu ada beberapa poin yang kadang dari cerita-cerita bercanda tapi itu mengena di hati. Jadi kita mengingatkan kita kembali, oh ya porsinya kita yang mana yang harus kita ambil begitu atau yang kita harus komentari. Jadi seperti itu. Jadi saya kadang-kadang mendapatkan ilmu pengetahuan kayak itu dari diskusi begini, dari diskusi dengan orang-orang di sekitar saya. Jadi seperti itu. Jadi kemarin dapat tamparan itu dia istri dari supir yang bawa ambulans Golkar. Saya lagi duduk di kantor, duduk di seproko. Saya lebih biasanya kan di dalam kantor. Tiba-tiba mungkin dia lihat lebih sering di luar duduk dan ngopi gitu. Oh, kenapa? Hei, tidak masalah. Dia langsung respon begini. Mungkin sangat klise jawabannya. Yang saya sudah dengar berulang kali dia bilang, Embu, begitu saya hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kalau dari orang lain itu sering dengar. Tapi dari orang yang minta maaf, mungkin strata pendidikan tidak sama dengan saya. Dan saya kadang punya kecenderungan melihat seseorang itu dari tahapan berpikir, logika pikir yang dibangun dari tingkatan pendidikan.
ketika dia ngomong sama orang yang punya latar belakang seperti itu, dia yang tidak punya tingkat pendidikan sampai dengan saat bisa melihat realitas hidup sederhana itu gitu. Saya terpukul kayak selama ini nih kayak betul-betul bukan bersandar sama Tuhan, bersandar di isi kepala ternyata. Itu yang kayak Tuhan. Nah, Pak Guru sampai di level yang melogikan tuh apa? Menganalogikan. Melogikan Tuhan. Dia harus masuk sampai kadang tidak menggunakan bahasa Tuhan. Hal yang transenden atau hal yang tidak bisa dijelaskan kayak gitu, tetapi akan bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan mendatang kayak gitu. Dan ada tempat-tempat sampai detik ini saya masih punya ruang cerita, ruang tempat ketika saya lagi butuh mengeluarkan itu, masih ada yang mau mendengar gitu. Tapi ketika orang seperti itu yang menyadarkan satu yang kayak itu tadi kembali kayak yang saya bilang, kita ini kecil sekali. Oke, ini kita sudah sampai di level kontemplatif. Jadi baik. Jadi ini terakhir ini kita di sesi-sesi terakhir. Kira-kira narasumber yang direkomendasikan Umbu siapa nih untuk temuan yang akan datang atau nanti kita jadwalkan? Umbu Arnold bagaimana? Umbu Arnold. Ada beberapa menurut saya bagus. Kenapa? Termasuknya itu bagus karena dia kerja di Mestara yang ruang implementasi pekerjaannya itu bantu anak-anak di sekolah. Salah satunya di SMK 5. Oh, SMK 5 apa? Iya. Dia nyaman tidak kalau ngobrol dengan om-om seperti saya ini? Yang penting jangan posisikan dia sebagai tante-tante. Ini kalau dia nonton dia akan pecah ketawa ini. Kita ada di mana? Kita ada mau daftar film. Iya. Karena biasanya dia produser. Terus ada siapa? Ada ini. Saya ini hari mau podcast dengan dia. Oh deh. Hanya kan saya lihat orang ada project lain. Jadi dia baru lulus SMA. Dia lulus yang Ciputra. Oh Ciputra ya. Siswa Ciputra. Wah, mantap ini. Kayak begitu. Dan orang dari Peyami. Oh yang tadi sempat disinggung. Orang tuanya petani. Dan kakaknya itu yang kelima itu juga lulus kedokteran di Ciputra juga. Maksudnya kayak ini mereka kan tidak pernah terdetek menurut saya. Apa lagi? Itu mungkin bagus juga kalau untuk inspirasi. Tapi mereka ini tidak tertarik, tidak hadir di podcast yang masih kecil-kecil begini nih. Yang subscribernya masih sering. Saya kayak ini bukan masalah besar kecil. Iya. Tapi ruang ini kita aja. Adik-adik mereka ini mereka pengen berbagi nilai. Saya kayaknya saya melihat. Karena tidak menjadi inspirasi, minimal mereka menawarkan insight. Iya. Jadi itu yang nonton ini kan ada anak-anak sekolahnya saya juga. Jadi saya rasa yang penting mereka bersedia saja. Kalau saya welcome, tinggal kalau sudah ada japri-japrian tinggal kita jadwal. Karena ini juga dari guru muda pendidikan, guru muda Garda Depan Yayasan Astra. Ada pengen sekali dia mau berbagi pengalaman. Dia kan juara apa ya? Juara. Jadi sama intinya saya dengan pengalaman dia sebelum jadi guru muda. Apa yang dia mau melakukan gagasan dia untuk Sumba, ada salah satu tempat atau desa yang dia buat seperti yang dia dapat juara di Solo begitu. Jadi ini yang dia ada apa ya? Saya ada minta dia punya profil teman dia orang apa? Orang Solo. Ya sekali nongkrong dengan kita lah, sebab mungkin karena kayak kita juga sebagai Pak Guru kan bersentuhan dengan sangat berisan dan dunia pendidikan. Hanya pola saja, pendekatan saja yang beda. Ada satu lagi adik satu itu namanya Mardi, dia yang punya mulai baca dari beberapa teman-teman. Itu mereka yang mulai baca. Anahumba ini lagi fokus sebenarnya kami ini lagi fokus
di pengarsipan sebenarnya. Iya. Khususnya pengarsipan budaya. Budaya. Dan di situ saya temukan banyak orang yang sebenarnya bagus-bagus, Pak Guru. Kalau mereka sayangnya mereka jarang dinotis. Iya. Itu makanya ini ruang yang bagus. Jadi kalau nanti ini saja, kalau mereka sulit berkomunikasi dengan saya, nanti dengan Umbu tinggal WA saya supaya saya aturkan jadwalnya. Jadi tinggal kita diskusi karena untuk ini dan ini harus bermanfaat begitu. Jadi seperti itu. Jadi hanya kan kadang-kadang saya mau undang narasumber yang besar. Saya juga perasaan ya sampai mereka tidak tertarik dengan mungkin pengen publikasi yang besar. Tapi ini masih web kecil. Tempat podcast channel YouTube yang kecil. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya saya paling WA teman-teman yang saya sudah secara ininya saya sudah tahu, jadi begitu. Yes. Kayaknya semua orang pengen dapat ruang. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Saya bilang ini ke depan ini kan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dia punya visualisasinya sudah. Kalau kameranya sudah kamera bagus ya pasti lebih oke lah. Tapi saya biasa begitu kalau orang sudah hadir ketika saya masih merintis, ketika dia sudah berkualitas lebih bagus, saya akan undang kembali untuk hadir. Karena kan saya mengapresiasi kerelaan hatinya yang hadir ketika kita baru merintis begitu. Ada Ibu ini sekolah sampai Andaluri yang dengan Ori Anggung. Ada banyak menurut saya yang bagus-bagus ya. Kalau saya sih malam ketika Pak Guru ngomong tentang guru tadi, ini tapi lakukan pribadi tiba-tiba nyangkut di kepala tadi sambil ngobrol. Pengalaman guru mereka di pedalaman itu penting gitu. Iya, ini kemarin Ibu Bita itu saya cerita tentang guru di Carrera. Tapi nanti saya akan untuk dapat pengalaman baru itu saja cari lagi narasumber dari daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T begitu. Supaya nongkrong ini jangan sampai Bapak Bupati nonton atau Pak Wakil nonton bisa ini. Tapi kan itu hanya kemungkinan kecil. Ya terkadang penonton butuh dengar cerita langsung dari pelaku utama atau ya Islam ini beda kalau kita cuma lihat video yang cuma semenit potong itu bisa menciptakan banyak terlalu banyak sudut pandang kemudian terlalu heroik begitu. Tapi kalau dengar langsung saya rasa itu jauh. Kan saya sebenarnya jujur sangat interest dengan teman-teman yang kenapa tadi saya bilang guru itu lebih ke urusan pengabdian. Iya. Saya lahir dan tumbuh di lingkungan guru. Ya. Jadi sangat tahu bagaimana. Oke, bagaimana kita koma dulu? Koma. Jadi baik teman-teman semua, obrolannya cukup panjang dari masalah yang singgung sedikit soal dunia politik, kemudian ke pekerjaan, terakhir pada level reflektif dan kontemplatif. Jadi pada akhirnya apa teman-teman? Tenaga manusia, pikiran manusia, karya-karya manusia, ujung-ujungnya dia tahu apa ya istilahnya saya providentia Dei, itu penyelenggaraan ilahi. Jadi kita terakhirnya tahu bahwa yang menyelenggarakan hidup kita adalah Tuhan. Untuk Umbu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Nanti saya akan undang lagi untuk Mbak Omong Asik di podcast Mbak Omong Asik Show. Nanti ke depan harus ada temannya biar supaya lebih rame dan terserah kita berbicara dari sudut pandang kita masing-masing. Kita tidak berdebat, kita menyampaikan gagasan kita. Jadi itu pesan terakhir untuk teman-teman penonton Mbak Omong Asik Show. Atau apa?
Percaya saja dengan isi kepala, terakhir baru percaya Tuhan. Oke deh, terima kasih. Nanti baru kita ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya tayangkan pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi dengan tamu-tamu yang keren di waktu yang akan datang. Bye-bye. 5, 4, 3, 2, 1, 0.